pula merayakan hari kelahiran Rasulullah. Demi Allah, kita berharap Rasulullah pun memperjuangkan nasib kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nasihat untuk gampang mendapatkan surga dan berjumpa dengan Rasulullah, Habib akan berikan. Ini ada resepnya, sangat mudah. 3 hal saja, 3 ciri dan 3 kelompok orang yang akan selamat, orang yang paling beruntung. 3 kelompok ini di akhir zaman ini ada 3 kelompok yang paling beruntung hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, yang pertama adalah siapa? Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, makanya orang tua itu harus dijadikan raja bagi dia. Ya, para habaib, para aulia, para salafus saleh, mereka tidak akan pernah mendahulukan siapapun sebelum mereka mendahulukan orang tuanya. Bahkan mereka lebih banyak meminta doa dari orang tuanya ditimbang kepada orang-orang yang lain selain orang tuanya. Orang tua, ya, ini adalah orang yang akan mulia, orang yang beruntung, orang yang akan selamat di akhir zaman ini. Yang pertama adalah siapa? Yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, makanya yang masih punya orang tua, kesempatan emas. Yang masih punya ke orang tua, kesempatan emas. Sangat mudah mendapatkan surga apabila ibu dan bapaknya masih hidup atau salah satunya masih hidup. Sangat mudah. Ya, kita dengar kemarin dari guru kita, beliau mengatakan apa? Ketika seorang ibu itu meninggal, akan ada seruan dari langit. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, telah meninggal ibumu, yang mana dialah menjadi penyebab aku buka pintu rizkimu. Telah meninggal ibumu, dengan karenanya lah aku mengangkat derajatmu. Telah meninggal ibumu, ya, dan karena dialah aku memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Telah meninggal ibumu, dan karena dialah aku berikan engkau jalan yang lurus, dan aku meninggal ibumu, dengan karena ibumu lah aku memberikan engkau pintu surga. Maka kata Allah, pada hari ini telah meninggal ibumu, dan carilah semua itu dengan capek, dengan susah. Karena sudah meninggal ibumu, carilah itu semua dengan susah. Makanya ibu kalian kalau masih ada, itulah pintu surga. Itulah pintu surga. Apapun yang dilakukan ibumu, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah. Tapi urusan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, itulah yang wajib bagi dia. Tidak dia pikirkan, oh ibu saya begini, saya nggak perlu berbakti. Tidak ada urusan anak dengan ibu. Apa yang dilakukan oleh ibunya, yang dilakukan oleh ibunya, urusan ibunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seorang anak lah yang harus memperhatikan hubungan dia dengan ibunya. Paham? Bu, paham? Banyak yang bertanya di sini dalam hatinya, Beb, ibu saya sudah nggak ada, ibu saya sudah meninggal, Beb. Yang tua-tua kayak gini kan ibunya banyak yang sudah meninggal, ya, kemungkinan besar. Apa masih bisa saya berbakti kepada ibu saya? Kata Rasulullah, ya, seorang yang meninggal orang tuanya masih bisa berbakti dengan apa? Dengan bersedekah dengan namanya, dengan mengirimkan doa kepadanya, berziarah kepada kuburannya, dan menyambung silaturahmi apa yang disambung oleh ibunya yang sudah meninggal. Kemudian memperbanyak istighfar untuknya, ya. Bisa juga berbakti. Ibu saya sudah meninggal, udah nggak bisa lagi berbakti. Tidak, kata Rasulullah, bisa sedekah dengan namanya, ya. Kemudian mendoakannya, nyambung silaturahmi,
dengan orang-orang yang disambung silaturahmi oleh orang tua yang meninggal. Yang keempat apa? Menziarahi kuburannya. Yang kelima adalah beristighfar untuknya. Astaghfirullah li wa liwalidayya, astaghfirullah li wa liwalidayya. Begitu istighfarnya ya. Astaghfirullah li wa liwalidayya. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang tua yang sudah meninggal pun masih bisa berbakti seorang anak kepada mereka. Kemudian golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah seorang istri yang bertaat, patuh, hormat kepada suaminya. Ya, istri yang taat kepada suaminya. Yang nggak punya suami, cari suami. Jangan sampai, ini kalau bisa ya, kalau bisa dan kalau masih laku, ya, cari suami lagi. Tapi jangan suami orang. Ya, andai kata suami orang rela sama rela pun boleh, karena syariat memperbolehkan seorang suami nikah lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, empat. Lebih dari empat nggak boleh, itu yang subur. Ya, nggak boleh empat itu. Nah, maksudnya apa? Jangan sampai seorang perempuan kalau seandainya masih ada kesempatan, ya, jangan sampai dia meninggal dalam keadaan tidak punya suami. Tapi kalau seandainya dia memang, oh saya setia dengan suami saya tidak mau saya nanti dipilih antara suami satu atau suami yang kedua, saya tidak mau, itu pun hak masing-masing. Tapi cara yang pintas ketika dia mau masuk surga, dia berbakti kepada suaminya. Kalau saya sudah berbakti dengan suami yang pertama, itulah pintu surgamu. Suami saya sudah meninggal, itulah pintu surgamu yang engkau sudah raih ketika masih hidup suamimu. Engkau berbakti dan taat kepada suamimu dan tidak pernah pulang ajar. Ya. Kalau banyak salah dengan suaminya sudah meninggal, bagaimana? Banyak-banyak doakan, banyak-banyak yasin, baca untuknya, banyak-banyak kalau seandainya ada rezeki, sedekah atas namanya, dan banyak-banyak juga kirim Fatihah kepada suaminya. Ya, yang pertama adalah golongan orang yang beruntung di akhir zaman ini siapa? Yang berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah yang berbakti dan taat kepada suami. Yang ketiga, mau tahu? Yang ketiga adalah orang yang selalu bersedekah. Yang ketiga adalah orang yang selalu bersedekah, mengeluarkan hartanya walaupun tidak banyak, sedikit, tapi di mata Allah itu adalah suatu kemuliaan. Tiga kelompok ini adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga kelompok ini adalah orang-orang yang beruntung di akhir zaman seperti ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, banyak sekali kita mendengar tentang keajaiban ketika Rasulullah dilahirkan. Keajaiban yang muncul ketika Rasulullah dilahirkan ke atas muka bumi ini. Pada malam tersebut hewan-hewan ternak saja Pak berbicara. Wa kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Pada malam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, semua hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Quraisy saat itu nataqat bi fasihil ibarah, berbicara dengan kalimat yang fasih, mengucapkan kalimat-kalimat dengan benar, mu'linatan bi kamalil bisyarah. Apa yang dikatakan oleh hewan-hewan ternak tersebut? Mereka mengatakan mu'linatan bi kamalil bisyarah. Mereka mengiklankan, mengumumkan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terheran-heran orang Quraisy saat itu melihat hewan-hewannya
mengatakan telah lahir Nabi akhir zaman, telah lahir sosok manusia yang agung, telah lahir manusia yang luhur budi pekertinya, telah lahir sosok manusia yang menerangi alam semesta ini. Nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan fi kamalil bisyarah. Ini keajaiban yang didapati oleh orang-orang di sekitar yang menghadiri atau saat itu mereka ada ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dari alam semesta semuanya terang benderang sampai di dalam kitab Maulid, Barzanji disebutkan bahwa Sayyidatuna Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan irhasat. Apa itu irhasat? Keajaiban-keajaiban yang didapatkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa irhasat yang didapatkan oleh Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah, ibunda Nabi Muhammad, didampingi oleh bidadari-bidadari ketika melahirkan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asia hadir menjadi suster, menjadi bidan, menolong dan membantu daripada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Manusia mulia yang menghadiri, menyambut kehadirannya pun perempuan-perempuan mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Sehingga apa? Kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW pun menyebar kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Aminah mengatakan, pada malam tersebut aku melihat cahaya keluar dari perutku, menandakan keluarnya Nabi Muhammad, anakku Muhammad katanya, dan aku dengan cahaya tersebut aku bisa melihat onta yang sedang minum di negeri Syam. Ratusan mil saat itu ukurannya, jaraknya bisa dia tembus, melihat onta yang sedang minum di negeri Syam. Dari Mekah ke negeri Syam itu bisa satu masir ke syahr, bisa menempuh dengan jarak onta atau berjalan kaki 1 bulan. Akan tetapi dengan mu'jizat hasad, kelebihan yang didapatkan dari Nabi Muhammad pada malam tersebut, cahayanya menembus ufuk, menembus apapun yang ada di depannya, sehingga Aminah pun menikmati pemandangan di negeri Syam, onta yang sedang minum pada saat itu. Bahkan kata Sayyidatuna Aminah, onta tersebut aku melihat kilau cahaya di leher-leher onta tersebut karena terpantul cahaya yang keluar dari perutku, menandakan keluarnya Nabi Muhammad SAW. Keindahan. Ada di antara kita yang perempuannya melahirkan anak laki-laki atau perempuan mungkin yang langsung sujud pada Allah? Ada? Tidak ada. Yang langsung nangis? Ada. Ya. Yang langsung dimandikan? Ya. Digunting pusatnya? Ya. Tapi adakah yang langsung sujud? Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan Nabi Muhammad. Ketika lahir Rasulullah lahir langsung bersujud, langsung menandakan bahwa dia adalah Imam Sajidin. Beliau adalah orang yang menjadi pemimpin orang-orang yang akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahir langsung sujud dan tangannya menunjuk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bughatan wa asila. Rasulullah langsung memimpin saat itu bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya menunjuk, bersujud. Bayi keindahan kehebatan Rasulullah tampak menghibur ibundanya yang saat itu pun bukan mengalami kesakitan dalam perutnya, enggak. La tajidu alama. Aminah tidak mendapatkan sakit sedikit pun ketika
ketika melahirkan atau ketika mengandung tidak pernah merasa kram. Kalau ibu-ibu sekarang ya kram, gerak sedikit, aduh nggak bisa, atau nafasnya mulai tersendat. Ya, ketika makin besar hamilnya, nafasnya pun mulai pendek. Ya, nah ini tidak dialami oleh Sayyidatina Aminah. La tajidu lahu thiqalan wa la tajidu lahu alaman wa la thiqalan. Dalam Maulid Al-Habsyi, la tajidu lahu alaman wa la thiqalan. Tidak mendapatkan rasa sakit, tidak pun merasa berat, ringan kayak orang lagi tidak hamil aja Sayyidatina Aminah. Ketika hamilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ibu-ibu sekarang ini kalau lagi hamil ya, terkadang banyak nyusahin suaminya. Wah, kadang-kadang manjanya berlebihan, minta gendong. Ya. Sakit pinggang sedikit, Pak tolong kerokin Pak pakai uang logam. Pak tolong pijitin Pak tolong bikinin Indomie Pak, saya mau makan Pak. Waduh, ya manjanya luar biasa. Nanti kalau seandainya kita bilang manja sekali nih Bu, ini ngidam, nanti takut anaknya ngiler kalau nggak diturutin. Nah, alasannya banyak ya. Tapi kalau laki-laki yang sejati, suami yang taat atau sayang dengan istrinya, ya dia akan turutin terus. Tapi jangan juga suaminya dijadikan pembantu jadi babu ya. Tentang lagi hamil, suaminya dijadiin babunya. Cuci piring, aduh, saya lagi nggak bisa nyium sabun, padahal bohong. Lagi hamil, saya nggak bisa ngerika, kenapa? Berdiri, duduk, kalau lama itu kram nanti Pak, tolong Bapak aja yang nyetrika baju. Banyak jadi alasannya nih, ya, mentang-mentang dia sedang hamil, dia memperbudak suaminya. Jangan juga. Tapi kalau memang alasan seperti itu memang betul, ya nggak apa-apa. Ta'awun, saling membantu. Tapi kalau jadi alasan bohong gara-gara anaknya ada dalam perut, ini jangan juga, ya. Bagaimana ibunya Nabi Muhammad SAW ketika mengandung Rasulullah? Ya, pada saat itu juga ada satu kejadian yang sangat aneh. Ada satu api yang tidak pernah padam 5.000 tahun sebelumnya, tidak pernah padam. Ketika nar Majusi, api yang disembah oleh orang-orang Majusi, orang Najasyi, ya, mereka terheran-heran pada malam tersebut. Itfa'at nar, pada malam itu padam api yang mereka jadikan Tuhan pada saat itu. Karena apa? Karena lahirnya Nabi Muhammad. Allah hinakan semua yang menjadi medianya orang-orang musyrik untuk mereka sembah. Api, patung-patung semua tersungkur, tasadda'at, semuanya pecah, hancur, tersungkur dengan mujarrad wiladatih, dengan ketika Rasulullah SAW lahir. Semuanya dihancurkan oleh Allah, semuanya dihinakan oleh Allah, ingin memuliakan kekasihnya yang hadir ke atas muka bumi ini, ke alam dunia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.